Keren ya. Wah, keren dong. Mantap. Ya, pengalamannya makan asam garam saya. Asam garam. Banyakkan garamnya tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad. Sebetulnya ini mau mukadimah dulu. Kalau saya bisa punya absen, boleh saya pinjam absen dulu sebentar ya? Ya mohon izin ya Pak. Sebetulnya Allah itu tidak perlu kasih kita hal-hal gaib. Mestinya Allah itu tidak mesti ngasih tahu kita rahasia-rahasia yang terselubung. Harusnya kalau iman itu sudah ada, kita percaya bahwa Allah itu kuasa. Tidak mesti ngelihat ada awan tulisannya Allah, umpamanya gitu. Tidak mesti ada begitu kita lagi gali sumur, tahu-tahu ada orang azan di bawah gitu. Tapi Allah sendiri dalam surat Ghafir menyampaikan ke kita, "Alladzi yurikum ayatihi wa yursilu wa yanzilu minas sama'i lakum rizqa." Allah sendiri yang menampakkan tanda-tanda kebesaran. Kalau wa ma yatazakaru illa mayunib, akhir ayat itu begitu. Yang bisa mampu menangkap fenomena pesan Allah itu hanya orang yang hubungannya kepada Allah cakep, dia baik, dia hubungan kepada Allah baik. Contoh gini Pak, Bapak ini kan dalam hidup, saya termasuk di dalamnya, kita ini kan dalam hidup banyak orang-orang sekitar kita sudah tidak ada. Teman sekolah, teman ngaji, keluarga, mohon maaf sekali. Mungkin musuh kita, dalam arti dia nggak suka kita, tapi kita masih sehat. Kalau hati kita tidak cukup kuat menangkapnya, syukur itu berat Pak. Bapak bayangin coba, besok sepupu hajatan, kita keutamaan beras 2 karung, kita nggak ada uang. Sementara anak kita di pesantren udah butuh kiriman, bablas kita memegang duit. Ya pasti pusing, itu fitrah manusia Pak. Pasti puyang, itu fitrah manusia. Kita ada cicilan motor belum dibayar, mungkin fitrah manusia pasti pusing. Tapi harus ada momen di mana itu bagian dari rasa syukur. Saya keluarga 15, jadi abi saya sama umi saya menikah, anaknya 15, menikah 3 tinggal 12. Menurut abi saya KB itu hukumnya haram, maka umi nggak boleh KB. Saya anak nomor 5. Bapak bayangin coba, bapak saya bukan pegawai negeri. Bapak saya cuma orang yang bisa baca Quran, mimpinin sholat di musola, dia jual buah di Senayan, Jalan Asia Afrika itu yang ada Perkatu. Anak 12, semua sekolah. Orang sekarang anaknya 2 aja udah pucet Pak. Iya kan? Iya. Bapak saya wafat usia 70 sekian. Umi saya duluan 5 tahun sebelumnya. Tapi bapak saya berhasil didik anaknya. Berhasil dalam arti tidak ada yang berurusan dengan polisi segala macam. Nah anak bapak nih sama ibu yang ada di sini, kan orang tua bapak ibu berhasil didik bapak kayak gini. Kita berhasil nggak didik anak kita seperti orang tua kita didik kita? Bapak saya divonis dokter itu diabetes lebih dari 15 tahun. Tapi karena beliau rajin olahraga dan beliau juga makannya diatur, minum obatnya diatur, diabetes itu nggak ngaruh apa-apa.
Maka begitu beliau wafat, anak-anaknya itu berhenti mengkonsumsi manis. Semua anaknya, termasuk saya, semua. Kami 6 laki-laki, 6 perempuan. Konsumsi manis itu berhenti total. Pelanggarnya hanya ada di nasi. Jadi anak saya bertanya, ayah, kapan minum teh manis? Saya nggak tahu. Mungkin nggak suruh saya ayah minum teh manis. Mungkin, kapan? Ya di surga, kalau masuk. Kalau ayah nggak masuk surga, ya udah nggak ketemu lagi dengan teh manis. Jadi itu bagian dari komitmen orang yang ingin hidup sehat. Orang Arab bilang as-sihhatu tajun la yarahu ilal mar'u, bahwa orang sehat itu di palanya ada mahkota. Tapi yang bisa lihat cuma orang sakit. Orang kalau udah sakit baru berasa sehat itu mahal. Siapa di antara keluarga dekat kita, teman yang sudah divonis punya penyakit ini pasang ini segala macam. Betapa iri dia oleh orang-orang sehat itu. Jadi saya mengantarkan nikmatnya panjang umur sehat itu ke arah sana ya. Syukuri selalu nikmat sehat, syukuri selalu nikmat panjang umur. Apalagi pinter ceramah kayak tadi Ustaz tuh. Jangan-jangan nih semuanya udah kayak gini ceramahnya ya. Amin, aminin aja doanya Ustaz kok. Kenapa saya tanya begitu? Saya ini kepala kantor Pak di sentra primer. Jadi kalau di sini Pak Agus Nafi, kemudian Pak Muson, saya di sana. Nah, Pak Muson pernah telepon saya, "Kiai, tolong isi ulumul hadis ya." Saya bilang, "Lah kepala kantornya juga kiai lah, kata saya kan." Dari Bismillah. Tapi saya mau kenal dulu sebentar ya Pak. Pak Abdul Hakim, Ya, tinggal di mana Pak? di Larangan, di Milan, Larangan ya. Iya. Pendidikan terakhir SMA alias SMA. SMA ya. Bekerja sekarang? Lagi enggak. Lagi enggak ya. Saya doakan biar dapat rezeki banyak ya Pak. Amin. Adi Iko Mudin Mufarid. Panggilannya apa Pak? Adi, Pak Adi tinggal di mana? di Bogor. Bogor. Ya, Ini dari Bogor. Bogor. Allah masyaallah. 3 ya Ustaz. Hah? 3. Saya sering Adi. Oh, 3 orang dari Bogor. Ya. Allah masyaallah. Mana Bogornya? Yasmin. Yasmin. Kita Yasmin. Mana itu Pak Yasmin? Salam benda. Borces. Saya Betawi Pak. Betawi itu bentar di wilayah, nggak kemana-mana jadi Enggak, nggak tahu. saya nggak tahu mana-mana. Ya, sehat-sehat ya Pak. Amin. Oke. Ahmad Yusuf Ghazali. Tinggal di mana Pak? Di Stafni dekat Ciledug. Ciledug. Mana Ciledugnya? Dekat rumah sakit Sariasi. Sariasi, belakang Sariasi ya. Pak, samping Sariasi itu ada jalan ke belakang itu ada yayasan itu dulu. Ada ustadznya itu siapa namanya? Punya yayasan. Tapi Bapak asli situ. Pindah sih kalau pindah. Pindahan. Sebelumnya di mana? Di Taman Asri. Oh, Taman Nasri. Siap. Pak Ghazali ya. Aminullah Nur. Ayo Pak, Tinggal di mana Pak? nggak jauh dari sini Pak, saya di PGMI. Di mana? PGMI. PGMI. Iya. Tapi masih Bintaro ya Pak? Ini Tetangganya. Oh, tetangga masjid. ya 200 meter lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya tahun 2000 masuk Al-Azhar. Tapi ini pribadi ya Pak, saya nggak mau wakili apa-apa ya. Saya pribadi, sekali lagi pribadi, saya nggak mau wakili siapa-siapa. Sebagai orang Al-Azhar, dosa yang sulit ditembus itu adalah dosa kepada tetangga Al-Azhar. Karena Al-Azhar itu di mana berada hampir ngerepoti tetangga. Berisik, lalu lalang kendaraan, hidup pikuk. Saya silaturahmi ke Pak RT, ke Pak RW di Pulau era Mas 2000 Pak di sentra. Jadi kalau Pak RT marah-marah karena jalan macet, saya diem aja Pak. Karena itu beneran. Sini juga gitu kan Pak. Kalau Pak RW marah-marah jalan macet, saya diem aja Pak. Emang saya tahu saya yang bikin macet. Gitu. Ya, saya kalau ketemu tetangga Al-Azhar tuh, I have nothing to talk to. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya sehat ya Pak ya, Pak Aminullah Nur ya. Bambang Sigit. Mana Pak Haji?
Jadi film Mutiara Pak. Mana itu, Pak? Arah ke Arah Sudimara. Sudimara stasiun. Itu yang ada pelawak sepuh itu loh Pak, saya Pak. Oh, iya. Bolot ya Pak? Bolot. Dulu saya kira itu daerah Bapak macet Pak. Sekarang daerah saya juga macet Pak, sama aja. Ya Pak, masih gitu ya. Brigita, yang tadi ceramah ya? Bukan. Brigita Maulia, mana tinggalnya Bu? Di Ulu Jami Pak Ustaz. Ulu Jami itu mana? Dekat pesantren Darunajah. Darunajah. Oh masuk situ ya? Ke Darunajah berapa meter? 500, 200, sekilo? 100 meter ya. Situ tuh ada saya punya teman Ustaz Mardani nikah sama anaknya Kiai Marsami, namanya Aida. Sekarang pegang pesantren cabang Darunajah yang ada di Indramayu. Karena ada Kiai Sofan Manap juga di situ. Dafa Kahla Sefa. Nggak masuk ya, baik. Dian Amrullah. Tinggal di mana Pak? Petukangan Utara, Sir. Petukangan Utara mana sih? Dekat kampus Budi Luhur belakang. Oh, belakang. Ada SMA 63. 63 yang turunan itu ya? Iya betul. Dari tempat orang jual kambing ya sedikit jauh ya. Nah itu dekat saya. Sekitar situ lah. Kenal, Sir? Ada besan di situ. Oh gitu. Jadi saya pernah antar orang berbesan ke situ. Ya Pak, kalau saya cerita dikit tentang saya. Fitrah Sururi mana? Nggak masuk ya Pak Fitrah. Hamdan Syakirin nggak masuk ya. Hari Santoso nggak masuk ya. Sama Pak di sana gue itu peserta PMA 40, yang datang 12 sama. Ini banyak dikit. Ini lebih banyak. Pak Irawan tinggal di mana Pak? Ah? Caplin. Krayong. Caplin itu sebelah Taman Asri. ini Pak, sebelah apa sih toko sepatu kulit itu. Dulu kan itu ada mall itu Pak, tempat orang belanja yang terkenal sekarang udah bangkrut apa namanya? Ya Tukang Tol ya. Bapak kan lurus, ada belok, ada kali gitu kan. Ya. Ujung Taman Asri itu ada besannya Bapak Pak. Maklum ada nih 12 jadi biasanya di mana-mana. Ya Pak, sehat-sehat selalu. Pak Irman Abdurrahman. Tinggal di mana Pak Haji? Bogor, Pak. Bogor yang tadi bertiga itu ya? Saya Bogornya dekat perumahan BNR. Perumahan Ben Hill, BNR. BNN. Yang dekat penjarahan, Pak. Empang. Oh. Dari istana. Makam Empang itu ya Pak? Dekat, Pak. Oke. Bogor. Nanti saya komentar sedikit tentang hal itu. Malia. Kosong ya, nggak hadir ya. Muhlisin, oke, kosong ya. Mugiatmi, kosong ya. Muhammad Dimas Faisal, tinggal di mana Pak? Tinggal di Pondok Betung. Pondok Petung tuh mana sih Pak? Saya kenal namanya itu, tapi saya nggak tahu. Situ yang tete. Depan Al-Azhar. Ah, Depan Al-Azhar ini langsung lurus. oh. Daerah ente itu tidak asing buat saya. Mungkin kalau daerah saya Meruya lebih asing ya. Tapi pada Petung itu banyak itu teman-teman saya main kemarin. Kodam, Pak. Kodam ya, Iya. tembus sana Kodam ya. Kodam. Ya. Siap. Panggilannya apa? Dimas, Pak. Dimas. Tahu juga kita. Ya saya tahu. Dari mukanya beda tipis sama saya. Muhammad Hanif Rizky Fadilah, kosong ya. Muhammad Ibnu Siregar, kosong ya. Ijudin, oke. Nggak masuk ya. Nur Fadilah, nggak masuk ya. Ridwan, Saya, Pak. oke. Tinggal di mana Bang? Pondok Pinang. Pondok Pinang, Masjid Al Ittihad, Iya. Di Matul Ittihad. situ ya. Dulu ada guru mulia yang ngajar di situ, Abu Yahudi Amin. Sebelumnya Syafi'i Azami, Iya. Allah ya. Iya. Yang almarhum baru kayak sopan. Super mana tuh? Di Ya, Sofwan Nizomi ya kemarin saya ketemu di Madinah nih Pak, Ciledug itu, majelis di situ. Ketika ada tamu dari Palestina, jadi anak makmur bil musa'adah. Jadi saya diminta untuk mendampingi tamu itu karena tamu itu akan pindah ke sentra primer. Jadi saya diminta mendampingi. Jadi Perserikatan Persaudaraan 212 telepon saya, Ustaz labut musa'adah suaya. Insyaallah saya dampingi.
Panggilannya apa? Bang Ridwan. Ridwan. Ibnu Taimiyah. Kosong ya. Reza Nur Fitriana. Kosong ya. Nur Hadi. Rizky Muhammad Syarif. Nggak ada ya. Saiful Bukhari. Nggak ada ya. Surya Ahmad Tahir. Nggak ada ya. Wani Warna. Nggak ada. Reza. Oh saya Pak, jangan bangga aja. Yang mana nih? Oh Laksen. Yang mana? Wani Warna. Eyang Agung. Dekat Eyang Agung arahnya. Oke, Bapak panggilannya apa? Warna aja. Warna. Di mana itu daerahnya? Daerahnya saya jauh asalnya. Asalnya Tegal asli. Sekarang tinggal di mana? Sekarang di domisili di Masjid Al Muslimin. Mana itu? Jalan Merpati Raya. Mana itu? Seberang Bintaro Hill. Oke. Eyang Agung lah. Yang Agung ya. Anak saya lagi di sana Pak, lagi olahraga. Zaki Muhammad Akbar. Oh, hadir terus ya, alhamdulillah ya. Zaki dari mana, Bang Zaki? Dari Larangan. Larangannya mana? Ciledug. Ciledug Larangan. Persisnya mana? Di belakang kecamatan. Oke, belakang kecamatan. Oh, itu Pak Ria Bang ya. Iya, iya. Siapa yang terakhir ini? Haliza mau. Khaliza Fauzia. Ya. Siapa? Jajaran. Tinggal di mana, Bu? Saya di Taman Herbal Pak Jalan Seribu. Banyak apa Bulan Seribu? Iya, Seribu. Di mana itu? Depok. Oke. Sawangan. Iya, sama. Oke. Ada yang belum absen? Ini Pak dua. Loh, saya salah megang absen. Orang segede gitu ketinggalan saya. Iya, ibu siapa yang marun? Yang tadi apa serang? Oke, tinggal di mana, Bu? Di Jepang. Jalupang. Oh, Serpong. Ibu dari Serpong nih? Iya. Oh my god, Jawaban saya. jauh banget. Terus sebelahnya? Ustaznya dari mana? Sama. Sama ya? Temenan tetanggaan ya? Filipin. Iya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Muhammad Ali, Bapak panggil saya Ali saja. Bapak saya itu asli Jakarta. Ibu saya itu dari Subang. Saya besar di Bekasi dan saya belajar di Pandeglang. Nah, orang mana tuh saya? Pulang sendiri. Indonesia, Pak. Jadi, Jasun ya. jadi Bapak itu asli kota daerah. Saya SD di Joglo 08, SMP, SMA saya pesantren. Kemudian saya kuliah di UI, kemudian saya bekerja di Tanah Abang di lembaga penerjemah, kemudian saya masuk Al-Azhar tahun 2000 masuk Al-Azhar di Rawamangun, kemudian sekarang saya di Sentra Afrika. Saya punya istri saya adalah tempat saya ngaji. Jadi orang-orang kalau pesantren kan dapatnya ilmu ya Pak. Nah, saya pesantren dapatnya kuping Wah, Pak. Gitu ya. bagus itu. Jadi pakai anaknya berapa gitu perempuan, akhirnya saya culik satu, saya bawa pulang. Saya punya 2 putri, satu sudah selesai sekolah, satu masih sekolah. Satu putri, satu lagi laki-laki ya, yang laki-laki masih kos. Selamat datang Bapak Ibu, silakan bergabung saja. Tidak ada yang menarik ya dari pengalaman hidup saya, biasa-biasa aja. Saya nggak pernah kemana-mana. Terus saya orang yang saya hadir di mana aja lah. Jadi karena bapak saya besan, tapi bapak saya punya besan orang Betawi ada, orang Sunda ada, saya di Pandeglang mertua saya, kemudian orang Jawa juga ada, kakak saya nikah dengan orang Jogja, dan dengan orang Cina. Bapak saya berbesan dengan orang Cina, Singkawang dari Kalimantan. Jadi itu keturunan yang ketiga, asalnya dari Tiongkok. Jadi Pancasila sekali keluarga saya itu. Jadi kalau kakak ipar saya itu dia mertuanya main, waktu bapak saya pulang haji, ya biasanya datang. Yang nggak kecil bab sipit Cina gitu, yang pakai celana panjang, ketat, kemudian pakai baju segini karena orangnya agak gemuk, jadi kan pakai baju kayak apapun terlihat agak ketat. Yang ngobrol gimana Pak Haji di Mekah? Apakah di sana musim panas? Ya pertanyaan orang non Muslim kan. Ya alhamdulillah bapak saya ini. Tapi bapak saya punya besan orang Cina. Dua-duanya sudah meninggal dan waktu meninggal terakhir saya takziah. Yang laki-laki ini saya takziah. Itu bulan puasa. Kakak saya telepon, "Cik, lu di mana?"
Mulai di sekolah bang lagi buka puasa, pulang dulu deh. Ini si RT mertuanya meninggal, kakak saya. Jadi karena kakak saya nggak tahu bagaimana cara takziah ke rumah orang Cina kan. Saya bilang orang Cina itu kalau tangan kanannya di atas itu selamat. Selamat ya, pernikahan, lulusan, kerja itu gini. Kalau kematian kirinya di atas, kami turut berduka cita. Jangan sampai orang mati, kami duka cita. Jadi sama aja rasain, nah gitu nanti. Jadi kakak saya saking bingungnya di mobil gini aja dia. Kakak itu kan gini aja dia. Jadi saya pakai peci, karena saya baru 5 menit di Al-Azhar. Kemudian saya pakai sarung, ya saya datang. Saya cerita. Jadi kalau dalam bahasa Cina itu akong itu kakek, kalau amah itu nenek, kalau tua tioh itu bibi. Saya bilang amah, abi tidak bisa datang karena abi kalau habis tarawih nggak kuat. Jadi kami mewakili keluarga besar atau berduka cita gimana pun. Akong orang baik. Karena kan dalam agama Islam kita tidak boleh mendoakan non-muslim kan. Ya. Gimana pun akong orang baik, walaupun akong sudah berpulang, amah punya keluarga di Mulia. Coba. Ya saya, walaupun dia mertuanya kakak saya, tapi udah sepuh sekali, jadi saya salim aja. Itu orang Cina Pak di rumah duka itu kebingungan ini kok ada. Kan kami semua berhijab yang perempuan kan, yang laki-laki habis sholat tarawih juga, jadi masih pada pakai peci, haji apa, saya malah pakai sarung. Saya bilang sama tokoh agamanya, Pak saya diizinkan masuk, oh silakan. Saya didampingi sama ustadznya lah, dalam penting. Itu si Akong badannya udah keras sekali dan dingin saya bilang. Jadi dari belakang lutut itu dibolongin Pak, disuntik sama apa namanya yang buat pengeras, dikasih formalin. Jadi sudah kayak batu itu. Sudah ngobrol sebentar, saya bilang, Amah kami mohon izin karena besok pagi mungkin jam 4 kami harus sholat. Ya, betul. Makasih ya Ustadz sudah hadir. Saya juga dengan kakak ipar saya pamit juga. Udah pulang. Pagi habis sahur kami ke Muara Tawar, tempat pembakaran mayat. Karena anaknya sebagian sudah mualaf. Jadi susah nggaling ziarah kubur. Kan kalau dia punya lemari Pak, itu ada kotak-kotak, nanti ada gaple, ada rokok, gitu-gitu kan kalau dalam Mandarin. Sudah akhirnya saya juga ikut juga pembakaran mayatnya, itu bulan puasa. Mereka kalau pas bakar mayat, mereka itu makan. Nah, kami kan puasa. Jadi ustadznya pamit itu tokoh agamanya. Pak kami, oh ya silakan. Jalani aja tradisinya. Kami datang sebagai keluarga saja. Kemudian ya ponakan-ponakan saya kan masih kecil-kecil itu kan, unyu-unyu, Om boleh nggak makan? Boleh. Saya titip sama bapak tokoh agamanya. Pak ini aman untuk muslim, mungkin nggak ada babinya ya. Pak ini aman untuk muslim. Anak-anak saya juga yang kecil udah makannya di sana. Kami yang gede-gede pada puasa. Nah karena dia keluarganya kebanyakan sudah mualaf, jadi abunya itu dibuang ke laut. Nah saya ditawarkan sama Pak Ustadz ya tokoh agama. Pak Ustadz mau menabur? Mungkin keluarga dekat saja Pak. Ini keluarga dekat yang menaburkan. Jadi keluarga kami itu bersinggungan. Bapak kalau belum ketemu dengan mualaf, belum bergaul langsung, itu belum merasakan nikmatnya hidup toleransi. Bapak belum bisa. Saya kalau lebaran itu Amah datang ke rumah saya. Datang. Selamat Idul Fitri. Semoga keluarga kamu lebih baik. Dan anak saya itu paling suka kalau acara Imlek karena dapat angpau dari Amah. Jadi ya Pak, sekian saja. Kemudian sebagai calon mubalik, ada termnya gini Pak. Ada orang yang sudah berdakwah untuk orang lain. Ada orang yang sudah berdakwah untuk keluarganya saja. Ada orang berdakwah untuk dirinya dulu. Ada orang berdakwah untuk komunitas terdekatnya. Saya punya santri Pak, namanya Darmawan. Dia orang Jawa, saya tidak tahu persisnya Jawa mana. Tapi Mas Darmawan itu ngajinya rajin sekali. Rajin sekali ngajinya. Setiap ketemu saya pasti tanya agama. Setiap ketemu saya. Ini tidak terkoneksi dengan wifi. Jadi masing-masing kita tuh, ini kan PMA Pak, Program Mobile Legal. Masing-masing kita adalah pendakwah. Terlepas dari kita mendakwahi orang lain, mendakwahi keluarga atau diri sendiri. Tapi paling tidak bermanfaatlah untuk skup itu dulu. Dakwah Bapak akan diterima oleh orang kalau Bapak menyelami perasaan orang itu. Berdakwah itu tidak boleh Pak apa maunya kita.
Kalau orang belajar penerjemah, itu ada yang namanya target language, ada yang namanya short language. Ada al-lughah al-mutarjam minha, al-lughah al-mutarjam ilaiha. Kalau kita mau ngajak orang kepada kebaikan, maka pahami dulu itu objeknya. Jangan pernah berpikir merubah orang dengan mindset kita. Saya nanti yang dari Sunda, yang dari Jawa, yang dari Padang, tolong Bapak konversi saja ya Pak. Apa yang ingin saya sampaikan? Di Betawi, saya pulang pesantren, itu ada stanggi Pak. Stanggi, ada dupa, ada ancak, yang kaitannya semua dengan makhluk halus. Zaman-zaman kakek saya itu, bapak saya itu kalau ada hajatan, itu di sudut penjuru itu ada ancaknya Pak. Jadi kalau mau pisang di sebuah segitiga, kasih tali digantung di tempat serem itu. Ada ada daging ayam, ada uang, ada kue, supaya nanti hajatnya nggak diganggu. Itu terjadi Pak, masih saya kecil. Ketika saya pesantren, apakah saya rubah itu? Saya pulang, itu kalau orang selamatan itu masih ada dupa itu Pak, yang bekas celengan itu yang dari tanah liat, dibuang atasnya nanti jadi dupa itu Pak. Kasih arang, kasih stanggi itu yang kayak obat nyamuk robekan itu, nanti banyak asapnya. Kadang-kadang kalau saya dipanggil sama nenek-nenek, itu harus selamatan sini. Dia tanya, pakai pendupaan nggak? Dia tanya ke saya bilang, ada nggak Mak? Nggak ada, nanti gue pinjam dulu. Kalau nggak ada nggak usah. Ada nggak Mak? Ada, kalau ada boleh. Pelan-pelan sekali merubahnya. Sekarang itu sudah tidak ada yang begitu-begitu di rumah itu. Pelan-pelan. Kalau Bapak ke Muria Selatan, Bapak akan bertemu sebentar Bapak. Ntar saya tampilin. Itu dulu patokan pertama. Bapak ini kan mubalik, calon mubalik. Kita nggak muluk-muluk seperti almarhum ayahanda Haji Jadin MZ, seperti almarhumah Ibunda Tuti Alawiyah dan segala macam orang-orang berjasa pada Republik. Tapi setidaknya jadilah kita dai untuk diri kita. Nasihati diri kita kalau kita melakukan kesalahan. Lebih naik lagi buat orang terdekat kita, teman, sahabat, satu circle kita. Jangan, kalau kita belum bisa ngajak orang sholat, setidaknya kalau pas lagi reuni makan berdoa, tunjukkan bahwa kita seorang muslim. Pada tahap-tahap yang paling sederhana, kalau tingginya kita nggak bisa. Bisa nggak kita? Sholat dulu yuk sebelum rapat. Dalam banyak hal, kalimat begitu nggak disukai oleh orang yang tidak sholat. Saya ulangi kalimatnya. Orang ngajak sholat itu mulia Pak, baik. Tapi dalam banyak hal, Bapak bilang, gimana kalau kita sholat dulu sebelum rapat? Kita jadi pribadi yang nggak asik Pak di mata orang. Dan jadi orang nggak asik itu, dakwahnya sulit. Pada sebagian orang ya Pak. Maka lebih bijak kita bertanya, rapatnya jam berapa sih? Rapatnya jam 12:30. Saya pamit dulu sebentar ya. Mau kemana? Belakang. Nanti kita keluar dari musola, kita basah rambutnya, basah mukanya, kita masih ada sisa-sisa zikir, orang juga tahu. Lu sholat ya? Iya. Kok lu kagak ngajak gua sih? Paling kalau saya jujur, lu udah sholat? Iya. Kok lu gak ngajak gua? Wah gak tahu, kira lu mualaf. Paling saya bilang gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, it is not easy to be a scholar. Gak mudah Pak jadi ustadz itu. Silakan Pak Ustadz, kita bergabung sambil jalan. Sangat tidak mudah ya. Tampil ya, kita tampilkan dulu. Nanti saya masuk materi Pak sebentar lagi Pak. Duplikat. Insya Allah di situ kita ngelihat nonton konten-konten yang bermanfaat. Ini saya punya channel. Nasihatnya terbaik dan insya Allah membawa masalah kebaikan. Pokoknya jangan lupa ya, pencet tombolnya, di subscribe, like, and share. Ini suara apa sih? Pencet begini. Oh di sini langsung ya? Nah, dapat notifikasi. Sini orang.
Ini adalah channel saya. Saya bukan materinya Pak yang saya mau kasih tahu sebagai calon dai. Tapi ada beberapa hal yang harus Bapak lakukan kalau Bapak mau menjadi dai di rumah. Yang pertama, bangun hubungan baik dengan PRT PRW. Ibu-ibu di rumah ibu udah ada ustazah yang lebih tua, ada Mak Haji yang udah sepuh. Orang itu kalau Mak Haji sama ustazah jangan dikasih uang, jangan dibeliin pulsa, cukup diorangin, maka kita bisa bertamu jam 12 malam. Gitu. Saya bawa istri sekarang di sholat duha. Itu kalau dia lagi pengajian, pertama kali saya bawa ke Jakarta. Neng, nih lu anak kiai, lu udah apa doa. Istri saya nggak mau. Mak Haji mah ruku sujudnya udah banyak. Mak Haji aja yang doa, nanti Eli yang aminin. Ternyata kalau begitu cukup bisa diterima. Gue mau biar Haji supaya juga gue mah tolol, Neng lu mah pinteran, kayak gitu. Jadi memang harus kita olah cara berdakwah itu. Saya nggak pernah mau berdoa Pak kalau pengajian-pengajian itu. Kenapa? Karena ada orang-orang sepuh yang sudah ruku sujudnya lebih dulu dibanding saya. Jangan hanya karena kita pernah tinggal di pesantren, kita bisa baca Ihya Ulumuddin, kita hafal talim terus ya kita pintar dibanding yang lain. It's okay. Ketika kita bicara keilmuan, iya Pak. Tapi bicara penerapan ilmu dan dakwah nggak kayak gitu. Ya. Tapi di antara kita siapa sih yang gak pernah ngerasain pada saat kita punya? Iya kan? Wasil kalayamu tidak bulu harganya. Hidup itu diputar begitu, tak di atas, tak di bawah. Bapak bisa bayangin coba. Saya harus bergabung dengan PRT PRW, harus saya taklukkan itu PRT PRW-nya. Gimana caranya? Ikut kegiatan-kegiatan beliau. Makanya kalau ada kegiatan PRT PRW, saya ada di situ Pak. Bayangin coba. Saya harus pakai olahraga. Sama istri dibeli 1 set. Iya Pak. Dalam rangka HUT RI ke-70. Saya harus ikut kegiatan itu. Apa tujuannya? Supaya dakwah kita diterima. Kalau kita mau dakwah yang lebih luas, harus masuk. Selain penguasaan materi, ini satu. Kalau Bapak sudah bisa menaklukkan diri sendiri, Bapak sudah bisa menaklukkan orang terdekat dan keluarga. Apa ya? Oh, mail. Silakan Pak. Terakhir. Tunjukkan Pak kepada banyak orang bahwa Bapak juga sukses menjadi keluarga. Nggak bisa kita ini menjadi teladan orang. Jadilah teladan paling depan Pak untuk kebaikan, teladan terdepan untuk ibadah, untuk sedekah. Pinter banget cerita tentang amal, tapi jadi ustadz, jadi ustazah itu nggak suka beramal. Tiap hari kerja mau ngumpulin amplop aja. Itu halal amplop itu buat Anda. Tapi tunjukkan kepada umat bahwa Bapak juga nggak pelit jadi ustadz, jadi ustazah. Jadi kerjaannya jadi ustadz ngumpulin amplop aja. Tetangganya itu sakit apa udah mau meninggal dia kagak nengokin. Gitu Pak. Ya. Saya ambil contoh. Ini contoh terakhir semua. Jadi suka minta sama Allah itu kebahagiaan anak-anaknya masa depannya. Nanti lebih lengkapnya Bapak kunjungi aja situsnya di Risma TV. Situ kan mau tahu perjalanan dakwah saya. Nah, ini menjadi penting sebagai modal dasar Bapak belajar PMA. Mulu Bapak mau jadi dai, kuasai aja ilmunya. Sekarang banyak kok. Kalau Bapak nggak bisa baca kitab kuning, ya itu paradigma begitu udah berubah. Sekarang kitab-kitab juga banyak diterjemahkan, iya kan? Sekarang Quran terjemah juga ada, iya kan? Nggak mesti dia lulusan dari pesantren bisa bahasa Arab, dia hafal alfiyah,
kayak kamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani, syair-syair dan ilmu sorof dia hafal, tapi untuk apa kalau yang disampaikan dia nggak bisa menjalankan? Kata Rasulullah, balighul anni walau ayat. Maka saya senang tuh ngeliat ustaznya barusan ceramah menggebu-gebu. Dikit lagi saya kalah tuh. Kenapa? Kami orang pesantren itu ada dogma, Pak. Ada didikan begini. Kalau Bapak menjadi orang ilmu akan memuliakan Bapak, syaratnya sederhana. Kalau orang menyampaikan kebaikan, hormati dia, hormati isi yang disampaikan, walaupun kita sudah 1000 kali mendengar. Itu gak gampang, Pak. Jadi gini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita udah hafal Pak ayatnya. Kita lagi tidur juga, tapi orang baca salat kita bisa bangun, tanya kapalnya itu. Tapi tidak boleh. Ilmu kebaikan, ilmu agama, apapun kalau disampaikan sama orang, hormatilah petuah kebaikan itu, walaupun sudah 1000 kali kita dengar. Yang terjadi sama kita kan kalau orang lagi pidato, apalagi orangnya kita kagak demen, kita tungguin aja. Kapan lu salah? Gua serang pokoknya. Gitu ya Pak. Jadi fenomena yang paling tidak kalah pentingnya itu memahami ulumul hadis. Saya ulumul hadis yang saya sampaikan tidak seperti di bangku kuliah ya. Ini bahasa yang saya gunakan pengantarnya saja. Kalau Bapak mau berdiri menyampaikan, mau menjadi dai, mau menjadi penceramah, mau menjadi mubalik, baik untuk skup yang lebih kecil maupun lebih besar, pastikan Bapak paham ini ayat, ini hadis, ini maqalah ulama. Iza ra'aita aliman yukhalitu sultanan mukhalatitan kasira fa'lam annahu lis. Kalau Bapak lihat ustaz, ibu lihat kiai, lihat ustazah, lihat mubalik, bolak-balik ke kantor kelurahan, bolak-balik ke kantor kecamatan, bikin proposal, sering sowan ke tempat-tempat para pejabat, waspadai, dia bukan ustaz, dia bukan kiai, dia bukan ustazah, dia adalah rampok umat. Ada Pak hadis begitu. Iza ra'aital alima yukhalitu sultana mukhalatan kasira fa'lam annahu lis. Kakek itu jadi padikan sama presiden, menteri, lurah, camat. Hadis ini Pak, begitu saya telusuri, palsu Pak. Coba berapa kali bahayanya coba itu. Disampaikan oleh orang yang ngomongnya menggebu-gebu di hadapan emak-emak yang tahunya sifat 20 doang. Iya kan Pak? Begitu meyakinkan bahasanya pasti, katanya hadis itu palsu. Padahal ulama dan umaro itu adalah dua sisi mata uang. Karena salah memahami ulumul hadisnya. Tolong cari Pak di buku hadis. Buku hadis itu ya Bukhari, Muslim, Ibnu Daud ke bawah itu Pak. Jangan buku-buku yang dibeli pinggir jalan itu. Ada nggak hadis yang berbunyi anazofatu minal iman? Bapak budek nyari nggak bakalan ada. Tapi itu kan udah turun temurun disampaikan sama guru kita. Beragama bos butuh nyali. Kalau bukan hadis ya jangan dipegang. Bilang aja maqalah gitu. Bukan nggak boleh namanya disampaikan, kan kayak hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai gitu ya Pak. Ya. Itu kan nasihat baik, sampaikanlah itu. Tadi kan saya bilang di Jazirah Arab ada nasihat asehatu tajun la yalahu ilal. Orang sakit itu pakai mahkota, nggak bisa dilihat kecuali orang sakit. Itu kan maqalah. Sampaikan maqalah, jangan dibilang itu hadis. Atau huru syatrul imani, itu baru ada di Bulughul Maram. Sucian bagian dari ciri iman seseorang. Mang azama yauma miladi bahwa ma'i fil jannah. Siapa orang mengagungkan hari kelahiranku, siapa orang bikin maulid, siapa orang mau merayakan maulid, baca salawat, dia masuk surga bersamaku. Hadis itu palsu.
Tapi sering kan disampaikan oleh orang-orang besar. Itu ya Pak ya. Saya bukan anti, saya ini orang pesantren. Saya juga kalau subuh baca kunut. Saya juga kalau ada orang meninggal bayar fidyah itu, yang pakai beras diputerin. Ya ma'asyiral jamaah malatu muhadir kamal isqatu sholati mafrudin wasibu nuzuri au tarki ma wajaballahu au haramallahu li almarhum qul min qulan al-Fatihah. Saya bilang apa? Adatnya begitu. Cuma saya beritahu nanti bagian fakir miskin ya. Saya memahami sedekah fakir miskin itu boleh. Masyarakat di saya itu masyarakat yang masih gitu. Paling saya beritahu. Ada di Al-Azhar, tapi saya nggak sebut namanya Pak, ini orang lain. Ada di Al-Azhar orang yang kalau mukadimah itu menyampaikan baru siapa hari ini lebih buruk dari kemarin lebih buruk sebelumnya. Saya tidak cukup pasti menyampaikan karena beliau orang penting. Saya punya teman namanya Ustaz Mukhlis itu bisik-bisik, Ustaz berita. Takutnya dia ceramahnya di luar, kalau di dalam kita dimaklumi sama kita. Takutnya ceramahnya di luar. Maka sebagai kalau Bapak mau terjun di dai, bacalah Arba'in Nawawiyah, mungkin itu. Bacalah Sahihul Bukhari, mungkin itu. Bacalah Sahih Muslim. Jangan atau baca Riyadhus Shalihin, baca Bulughul Maram. Itu udah banyak versi terjemahnya. Saya itu orang bayar fidyah di rumah saya yang pimpin Pak. Tahlil, Yasin orang meninggal. Tapi terjadi perubahannya di saya. Jadi kalau ada orang meninggal, tahlil itu 7 hari 7 malam diajikan di kuburan, silakan. Tapi kalau tidak ada dananya sudah di rumah saja 7 malam. Tidak ada dananya sudah 3 malam. Tidak ada dananya sudah tahlil saja 7 malam. Kalau tidak ada dananya sudah tahlil saja 3 malam. Kalau tidak ada sudah 1 malam kumpul-kumpul, mohon maaf kalau almarhum bersalah. Kalau tidak bikin juga sudah malu bisa. Kerangka dakwah nih Pak ya, bukan kerangka hukum. Kalau hukum jelas itu, al-halal mubayyin wal haram mubayyin. Tapi kalau kerangka dakwah harus begitu. Saya punya guru namanya Bapak Musin Toha, itu pernah berdakwah di Suka Asmat, coba bayangin Pak. Itu bawa bir itu ke masjid, bawa makanan babi ke tengah masjid. Karena bagaimana mereka berdakwahnya kalau haram harus pakai sarung, pakai gamis, itu pada bisa di sana. Skala yang paling ekstrim sampai yang paling baik. Makanya anak saya kajian itu Pak di Al-Azhar Pusat, di Rabbanian itu. Suka pakai apa? Cadar gitu. Saya bilang, kamu selama ikut ayah aman, tapi kalau kamu ikut suami kamu nanti ikut suami kamu. Kalau untuk tauhid silakan, tapi kalau untuk fikih konsultasikan dulu ke ayah. Kalau akhlak silakan ya. Kalau akhlak, ilmu akhlak hampir sama semua. Ayah emang maulid gimana sih hukumnya? Nah, saya lagi bikin maulid di rumah, dia nanya, sebenarnya hukum maulid dasarnya itu apa ya? Ya saya kasih tahu. Karena dia harus open minded juga terhadap pendapat orang. Gitu ya Pak ya. Sebagai seorang dai, kalau Bapak mau i'la'i kalimatillah, kalau Bapak mau balighuni walau ayat, guru-guru kita yang dahulu, beliau menyampaikan apa yang beliau punya. Beliau punyanya hanya itu, hormati dan muliakan. Karena beliau tidak banyak waktu untuk memilah saat itu. Nah kita punya waktu untuk memilah, pilahlah yang kita sampaikan. Saya menyampaikan materi ulumul hadis, maka kerangka ilmunya saya sampaikan. Bagaimana Bapak mengamalkan, it depends on you. Itu terserah Bapak. Bapak mengajar kitab Taqiyul Qaul yang semuanya doib, ya silakan. Untuk al-hasu ala amal soleh silakan saja. Gitu ya Pak. Jadi ada khabar, ada sunnah, ada asar, ada hadis. Hadis ini munculnya belakangan betul. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi itu ada kalanya disebut khabar. Ini berlaku karena zaman itu tidak banyak orang yang bisa bertemu Nabi kan.
Karena kabilah-kabilah itu jauh. Jadi ada kabar dari Nabi terkait ucapan Nabi, perbuatan Nabi maupun ketetapannya, disebutnya itu kabar. Dan latar belakangnya, karena banyak di kalangan para kaum muslimin yang masih baru itu tidak bisa bertemu Nabi. Makanya kan disebut ahbarona fulan bin fulan, ahbarona fulan bin fulan, ahbarona fulan bin fulan. Nanti kita praktek hadis. Secara bahasa perkataan itu kaul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jarang disebut kaul Nabi, itu jarang. Yang kedua itu sunnah. Secara bahasa sunnah itu artinya kebiasaan, sesuatu yang dijalankan berulang-ulang itu sunnah. Maka siapa yang kerja di Al-Azhar? Biasanya di Al-Azhar itu ada sunnah Al-Azhar. Kalau ketemu tamu itu dipanggilnya Pak Haji dan Bu Haji. Bapak Ibu orang Al-Azhar, kalau orang-orang lama nih biasanya, itu kalau kita dipiket atau kita jadi panitia PMB, pernikahan mau dibantu. Begitu ada tamu, kita kan berdiri. Assalamualaikum Bu Haji, Pak Haji, ada yang bisa dibantu? Umumnya begitu. Itu sunnah yang baik. Sunnah itu sebuah tradisi, sebuah kebiasaan yang berulang-ulang. Itu sunnah pada dasarnya. Tapi sekarang sunnah itu kalau dalam konteks sunnah Rasul, ya semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapannya Nabi. Gitu ya. Tapi secara bahasa, khabar itu menyampaikan berita. Sunnah itu sesuatu yang terjadi berulang-ulang, baik maupun buruk secara bahasa ya. Makanya ada man sanna sunnatan hasanah wa man sanna sunnatan sayyi'ah. Ada kebiasaan buruk, kalau ada orang ayat itu bawa kurung batang, itu ahli warisnya suruh masuk dalam kolong tuh. Nah itu man sanna sunnatan sayyi'ah. Istilahnya gitu ya. Saya pernah sholat itu begitu sholat jenazah, mungkin kebetulan orang daerah Pak Ahmad gitu. Begitu jenazah keluar, begitu jalan, itu ada botol isinya air, dibanting depan musola. Saya bilang, ibu kenapa dibanting? Tradisi kami begitu Pak Ustaz. Nanti kalau motor lewat, kalau sepeda lewat, kalau anak kecil lari-larian gimana? Ayo deh, ibu saya bantu ya, kita bersihin. Depan musola ada rumah bibi, adiknya bapak. Saya bilang, bibi pinjam sapu sama ini pengaitnya ada. Saya bersih. Jangan ibu ya. Kalau di daerah ibu mungkin Pak Kiainya mengizinkan silakan. Kalau di sini tidak terbiasa budaya kita. Itu aja saya. Ibu jangan ibu kafir. Bid'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya nggak ngomong kayak gitu. Saya termasuk orang yang nggak pasti menyampaikan begitu. Apa ibu ya? Jadi ada yang namanya sunnah, sunnah sayyi'ah, sunnah hasanah. Dalam konteks sunnah nabawiyah pasti yang baik-baik. Yang ketiga asar, asar itu perkataan perbuatan Nabi itu yang berbekas. Abdullah bin Umar atau biasa akrab dalam ilmu hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kalau jalan lurus Pak, atau dia belok, baru lurus lagi. Ditanya Ibnu Umar, kenapa kamu gitu? Kata dia, dulu saya pernah lihat di sini Nabi lewat jalannya gitu. Itu tanpa alasan, diikuti aja. Nah, itu asal. Saya pernah satu forum itu dengan seorang ulama dari Yaman. Ya, ini isu habaib lagi rame kan Pak. Ulama dari Yaman. Saya lihat beliau itu kalau habis minum itu digeser sebelah kanan, dikasih kesempatan santrinya itu. Biasanya beliau melaporkan beberapa dia kasih ke kanan. Pak, tapi suatu saat itu dia nggak kasih ke kanan. Saya tanya, Bu ya, ini stain sama dugal dia mau ya. Saya kenapa itu akhirnya nggak digeser? Kata beliau ada zuka. Saya agak pilek, saya takut nular. Allah pemilik syariat
turun kepada Nabi, Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, pada ulama. Sampailah itu pada guru-guru kita. Jadi siapapun dia kalau penyampai kebenaran itu berarti pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Nanti penyebutannya boleh beda, Pak. Ada ustaz, kiai, ajengan, mualim, guru, habib, syekh, itu hanya penyebutan. Siapapun yang menodai dakwah, ya dia terlepas dari jabatan-jabatan itu. Saya pernah pesantren di sebuah tempat yang pesantrennya banyak itu. Ada pesantren bubar karena kiainya menghamili santrinya. Walaupun kiai kalau punya aib ya bukan kiai, Pak. Gitu. Banyak juga kiai-kiai yang anaknya sembarangan, Pak. Ya kalau banyak habaib muda yang jual-jual ayat, ada katanya itu bisa terbang segala macam. Ada yang khatam sampai 70 kali sehari. Ya itu oknum begitu ada juga di kalangan ustadz-ustadz juga. Misalnya kagak, belajar kagak, apa jadi kata kalau ceramah. Banyak, Pak. Cuma kebetulan ulama tanah air ini kan cinta negara, maka disaringlah itu orang-orang Yaman itu disaring. Kalau yang baik-baik ya baik, Pak. Kita juga nggak boleh bilang orang baik jadi orang nggak baik. Makanya di Risma TV nanti kalau Bapak ada waktu di rumah tonton itu kebetulan putra saya yang nomor 2 itu anak santri nyebutnya itu putra mahkota. Nah putra mahkota saya diwawancara itu Bang Dabi menjadi sosok putra mahkota kayak apa? Ya kata dia biasa. Saya berdapat mungkin berbaur dengan masyarakat. Saya juga jadi panitia maulid, saya juga panitia kurban tanpa bayang-bayang ayah. Memang saya pesan betul anak saya, kamu dapat privilege itu dari masyarakat. Ingat, kalau Allah mau bukan tahunan. Kalau Allah mau nggak butuh 1 bulan, Allah nggak butuh 1 hari, bahkan Allah nggak butuh 1 jam untuk mengembalikan semua. Jangan mentang-mentang ayahmu ini punya privilege di tengah-tengah umat, kamu sembarangan. Kalau Allah marah, ukurannya detik, tenggelam semua itu jadi tepung, jadi lembu. Ingat itu, semua ada tanggung jawabnya di akhirat. Kamu pikir ayah pasti masuk surga? Iya, ayah masuk surga, santrinya banyak. Saya punya santri, Pak, itu udah punya mahat Darul Quran di Tangerang. Suatu saat saya ketemu dalam sebuah majlis, saya bilang, Ustaz kalau masuk surga beritahu sama Tuhan, saya juga orang baik. Saya bilang, kata dia, jangan gitu Pak Yai, saya murid Pak Yai, saya udah punya pesantren tahfiz. Sekarang saya bilang sama anak istri saya, yang menjamin ayah masuk surga siapa? Ayah ceramah udah diamplopin, ayah ceramah udah dijemput, ayah juga udah dikasih buah. Berkatnya paling gede, amplopnya juga lumayan, dijemput, dikasih penghormatan, semua udah dibayar di dunia itu. Itu saya katakan sebagai warning buat istri anak saya, jangan berlindung di balik kebesaran itu. Bapak kalau menjadi ustadz, ibu menjadi ustazah, warning itu. Selembar yang kita terima dari umat, nah, itu ada pertanggungjawaban di akhirat. Gitu ya. Bukan tidak halal, Pak, bukan tidak halal, halal, gitu ya. Jadi asal itu ada bekas-bekas itu. Ini Bapak yang hadir di sini, saya termasuk di dalamnya. Tadi kan saya ngasih mukadimah, Bapak Ibu kita, didik kita kayak begini Pak, udah alhamdulillah. Masalahnya kita didik anak kita seperti Bapak kita didik kita, bisa nggak? Who can give us guarantee? Nah, nobody can give us guarantee. Nggak ada yang bisa menjamin itu. Saya sering katakan, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Saya paling suka itu ayat itu. Nanti kita dibangkitkan di alam kubur, asar-asar kita akan dibongkar di hadapan Allah. Maka buatlah asar-asar baik Pak kepada orang sekitar kita, sama istri Pak, sama suami, sama anak gitu. Asar-asarnya gitu. Saya Bapak boleh beda pendapat dengan saya Pak. Sekali lagi boleh beda pendapat dengan saya. Ketika saya nikah sama istri saya bilang, Bunda, kamu tuh di sini pendatang. Ingat itu baik-baik. Kamu tuh di sini tamu. Kamu itu di sini menantu dan ipar. Jangan pernah mimpi kamu akan bahagia di sini.
Kamu tidak akan pernah diterima utuh oleh keluarga ayah. Nggak bakalan. Kamu jangan mimpi. Bangun dulu dari mimpi kamu itu. Kamu di sini sebagai menantu dan sebagai ipar. Itu dulu kamu catat. Kalau kamu cari bahagia dari mertua, dari ipar, kamu tidak akan dapat. Yang pasti ngebagian kamu adalah dua orang, ayah dan anak-anak kita. Ayah bisa akan pastikan bahwa kamu tidak akan pernah kekurangan kebahagiaan di sini. Maka istri saya udah kelar itu yang begitu. Kalau ibu saya marah, dia nggak akan ambil hati. Kalau ibu saya dapat uang itu bagi-bagi anaknya, menantunya nggak dibagi, katakan dia udah tahu, sudah dikondisi sejak awal. Walaupun doktrin begitu tidak sepenuhnya benar, karena juga banyak mertua yang baik pak. Tinggalkan kalau kita besok meninggal dunia, istri kita kenang kita yang baik-baik. Kalau kita besok meninggal dunia, anak kita kenang kita yang baik-baik. Gimana caranya? Bapak nih pak, kalau lagi bapak berpulang, anak bapak cerita, dulu sih almarhum ayah aku pernah bilang. Nah, bapak bisa nggak jadi bapak yang begitu? Mungkin dia bisa cerita, oh dulu almarhum kayak dia Jeremy MZ pernah nasihatin. Oh dulu Habib Mujib bin Fuad Al-Musawa pernah bilang gini. Oh dulu Mu'alim Safi Hazami pernah jelasin kitab Al-Burdah kayak begini. Itu baik, itu mulia. Tapi bapak kebayang nggak kalau anak-anak bapak lagi ngobrol di saat mau buka puasa, ngobrol di dunia kerja, tahu-tahu yang dia kutip omongan-omongan bapak. Dulu si almarhumah mendiang ibu pernah pesan ke anak-anaknya. Dulu si bapak saya pernah pesan. Saya masih ingat pesan bapak itu dulu waktu saya pernah suatu saat saya lagi makan sama bapak, ibu di dalam kondangan, bapak pernah pesan sama saya begini. Sederhana sebetulnya. Nah, asal itu sesuatu yang membekas. Gitu. Asal itu sesuatu yang membekas. Suatu hari saya ada acara di pusat, saya ke pusat, saya bilang kakak, anak saya kantornya ke pusat, kakak mau bareng sama ayah, boleh, ini bareng dengan saya. Saya acara di Aula Buya Hamka itu sekitar jam 10, saya datang jam 9. Kemudian saya antar anak saya naik TJ Transjakarta. Begitu antar Jakarta, dia foto saya angkat tangan kini, dia foto, cepret, terus dia angkat tangan, saya foto. Ternyata foto itu diposting di Instagram. Saya kemarin saya tidak, sosmed saya kan dikendalikan sama anak santri, bukan saya yang mengendalikan. Tentu istri saya screenshot. Ayah, kata anak saya, singkat saja, terima kasih karena sudah menjadi tulang punggung terkuat untuk keluargamu. Semoga bahagiamu sepanjang usia dan surga Firdaus menjadi tempat istirahat terakhirmu, ya Bapak Ali. Ada cash picture-nya tuh, ada log-lognya. Buat seorang ayah, begitu aja udah cukup membahagiakan. Itu di like dan di komen sekian banyak oleh teman SD, SMP, teman kuliahnya termasuk. Asal Bapak, kalau kita mau menerima asal Rasul di mana? Saya nggak bicara ibadah wajib. Bapak lakukanlah ibadah sunnah pegangan Bapak. Ibu, ada ibadah sunnah yang ibu pegang, apapun. Kalau di antara banyak sunnah itu ada yang menjadi perisai kita. Orang sering sedekah, saya bilang agak ada Ustaz. Pokoknya saya setiap habis subuh pasti tadarus walaupun 1 lembar. Orang ada yang tadarus, orang yang sedekah, orang ini. Saya pastikan kalau subuh pasti qobliyah. Orang gini-gini, saya pastikan kalau maghrib sama subuh pasti jamaah. Saya kalau ditanya sama anak santri, Pak Yai rumusnya gimana sih? Bahasa ini, kalau Bapak tangkap takabur, tapi terserah Bapak menangkap. Saya bilang, hidup saya mungkin tidak akan susah. Saya tidak akan miskin. Kenapa Pak Yai? Saya sayang betul dengan emak saya.
Saya divonis dokter itu punya penyakit setelah ibu saya berpulang. Karena dalam dunia orang pesantren begini Pak. Al-ummu hijnun li auladi wa banati. Seorang ibu itu kan tameng itu, marahnya Allah kepada seseorang itu selama masih ada emaknya dia aman. Kalau Allah marah pada seseorang, dia masih ada emaknya dia aman. Nah kalau emaknya udah nggak ada, marahnya Allah itu langsung. Sejak pesantren itu, waktu itu Pak Kiai jelasin kitab Komite Tugian itu, Pak Kiai menyampaikan itu. Maka sebelum ada sosmed itu. Yang kedua, subuhlah berjamaah. Barang takbiratul imamnya, imam. Saya tidak jadi imam yang jadi imam pada anak santri. Jadi sekarang ibunya masih ada, lakukan itu selagi masih ada. Kalau udah meninggal, percuma Pak bikin status segala macam juga. Allah bahkan WA ya. Allah main cekat saya dan sisinya. Asal Rasul yang Bapak mau hidupkan apa? Di pribadi Bapak, ambillah satu. Saya punya kakak ipar yang puasa dahar Pak. Puasa dahar itu setiap hari puasa. Batalnya hanya yang muharramat, ayam muharramat, area yang diharamkan. Dia ikut gurunya itu Abu Ya Dimiati, sekarang Abu Ya Mutari. Itu puasa dahar. Kakak ipar saya udah 12 tahun puasa. Setiap hari. Secara keyakinan saya tidak ikut itu. Karena Abu Darda juga ketika dia banyak ibadah dan maka ditegur sama Rasul. Jadi badanmu juga butuh hak. Yang terakhir itu kabar sunnah asar itu dahuluan. Hadis itu belakangan munculnya. Kenapa? Karena ketika Rasul masih ada segala problem ditanyakannya ke Nabi. Kata ada salah seorang perempuan nanya, ya Rasul suami saya pelit benar nggak pernah ngasih uang. Kalau ngasih uang itu terbatas sekali nggak cukup. Sementara uangnya banyak. Kata Rasul, ambillah secukupnya, sisanya dikejar kamu di akhirat. Maka oleh laki-laki itu diambil. Jadi kalau istrinya suaminya lagi kamar mandi, diambil Bu. Kalau suaminya lagi nyuci mobil, nyuci motor, diambil gambar, dirorot gitu. Buat beli beras sama buat bayar listrik. Tapi kata Rasul, lebih dari kebutuhan saya dikejar kamu di akhirat. Nah si laki-laki itu nggak terima, ceritalah kepada Rasul. Kata Rasul, apalah guru bitalabib. Kamu nggak tahu peristiwa talabib itu. Peristiwa talabib itu, kalau Bapak pernah cerita, tolong saya diluruskan kalau salah. Rasul, ini emas saya sering ngambil duit saya, bapak saya sering ngambil duit saya nih. Kalau namanya duit itu mencuri ya Rasul. Gitu. Rasul panggil anaknya. Siapa yang melahirkan? Siapa yang cari nafkah? Maka ditalabib, digini nautak sama Nabi. Wa akhadahu bitalabib. Anta wa maluka li abika wa ummik, kata Rasul. Jangankan hartamu, nyawamu itu punya sama bapakmu. Itu. Yang terakhir hadis. Hadis itu asalnya bicara, tapi hadis itu bermakna dekat. Hadis itu bermakna baru. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Rasul diminta menceritakan nikmat Allah kepadanya berbentuk nubuat, hal-hal baik. Nah orang sekarang tahadus binikmah itu beda, menceritakan tentang kenikmatan itu. Ini mohon maaf ya Pak Kiai, ini tahadus binikmah saja. Ini umroh kami yang kelima kebetulan, karena umroh yang pertama kedua itu kurang ikhlas Pak Ustaz. Dia ngomongin umroh kelima di depan Ustaz yang panci aja masih ngutang. Iya kan Pak? Yang sudah haji angkat tangan? Belum semuanya. Yang sudah umroh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang banyak. Umroh itu butuh apa sih Pak? Butuh uang Pak Ustaz. Benar. Tapi sejarah membuktikan banyak orang tidak berangkat karena uang. Saya ini Pak setiap tahun dijatah 2. Setiap tahun dijatah 2. Pak Ustaz berangkatkan santri. Karena amanahnya santri, santri yang berangkat.
Saya bilang sama istri saya, Bunda, ayah mau ke Al-Mukarrim, saya ada majelis. Tolong kamu diskusikan dengan anakmu itu, siapa yang diberangkatin? Saya pergi. Dia ngomong sama anaknya, saya tahu mereka akan murni. Bangunan dibom ya. Yakin? Iya. Pertimbangannya apa? Cerita. Ya sudah. Jadi saya punya sakit dan ibu Pak. Semua dosa udah dilakukan. Semuanya. Saking kayanya itu pakai emas. Kalau ya tapi ini Bapak kan nggak kenal orangnya ya. Itu sampai ke Singapura itu kalau main perempuan. Punya paspor. Begitu ikut majelis berhenti Pak Mojek. Rambutnya gondrong, nggak mau digunting. Yang gunting emaknya, mak potong. Mak Dani, saya mau berhenti semua. Kerjaannya setiap hari hanya ngojek. Kerjaannya tiap hari hanya ngepel musola takwa. Kata Bapak Haji Nasir bapak saya. Dani, ya Bapak Haji, ajan. Nggak bisa Bapak Haji, kagak masuk surga lu kagak ajan juga kagak orang. Jorok kagak ada orang. Itu dari musola sampai ke rumah, kakinya gemetaran sampai ke rumah kagak hilang-hilang. Pakai saya suruh aja sama Bapak Haji Nasir. Ya sudah, Bapak Haji tahu kok. Saya berangkatkan dia umroh. Kata dia, ayah yakin. Dani ke rumah Dani, sama bini lu berdua datang. Siapin KTP. Besok kita berangkat. Bulan besok berangkat. Kaget dia. Terutama komunitas tongkrongan dia yang kaget. Ya saya bilang biarin aja, itu udah rezeki dia. Dan saya libur kerja Pak hari itu, harus nganterin. Saya libur kerja karena saya harus nganterin ke bandara. Ya kalau dia tampil, Bapak bisa lihat orangnya. Pak Guru, Mas Heri. Oke, nggak tampil ya. Loading. Gitu ya Pak ya. Kita balik lagi ke pembahasan. Ntar kalau udah loading saya bukain. Bapak harus tahu bahwa kalau saya ngomong, saya ada buktinya. Terakhir itu hadis. Wa ma bi ni'mati rabbika apa hadis, maka nikmat Allah itu ceritakan. Nikmat yang membuat orang tergugah kepada agama. Contoh Bapak umroh. Enak banget umroh, kalau punya duit pergi. Marah orang kayak gitu Pak. Dia bisa jawab, kalau gue punya duit jangan disuruh, gue pasti pergi. Kalau Bapak cerita umroh, gini, itu orang segitu banyaknya, saya doain ya, mudah-mudahan semuanya ngerasain pergi ke sana, itu lebih enak didengarnya. Ya, Bu Ustazah, kalau nasihat orang pelan-pelan, ya, banyak sekali. Saya diberangkatkan Al Azhar, Pak Ustadz tolong dampingi jamaah. Berangkat umroh itu Arvina. Saya nggak usah sebut namanya, nanti kalau sebut terjadi. Oh baik, sering ke rumah Pak Ustadz ya, sering ke kantor Arvina. Saya datang ke kantor Arvina. Saya bilang, wah ini persyaratannya Pak Ustadz dapat 10 juta dampingi segala macam. Oke, saya mau tanya, kenapa? Saya bawa istri saya bayar full dan jangan sekamar dengan saya. Boleh Pak Ustadz, hari ini perjalanan dinas. Ya sudah kasih orang lain. Pak Ustadz yakin? Ya kasih orang lain. Saya itu hidup rumah tangga dengan istri, miskin Bu, tinggal di kontrakan, belum kerja di Al-Azhar. Semiskin-miskinnya orang. Jadi saya bertekad itu kalau saya, apapun kebahagiaan yang saya punya, istri saya harus bisa ngerasain. Nah itu sekarang. Makanya saya nggak mau, disuruh ukuran miliar saya nggak mau. Saya kan punya tabungan emas segala macam, jadi saya mau berangkat bareng sama istri. Nggak boleh. Ya sudah, saya kasih orang lain. Yakin? Ini Ustadz Hanan itu. Guru dari Al-Azhar Pejaten telepon saya, Kiai yakin ente nggak mau, udah rezeki ente itu tak berangkat. Setahun kemudian saya berangkat dengan istri, dibayarin sama penerbit Yudhistira bayarin saya bayarin istri. Istrinya kan bayar satu pergi berdua Pak. Ceritakanlah kenikmatan baiknya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah hadis itu munculnya belakangan. Ya. Awalnya lebih sering disebut khabar. Awalnya lebih sering disebut sunnah. Awalnya lebih sering disebut asar. Awalnya hadis itu munculnya belakangan ya. Menceritakan tentang hal ihwal tentang Nabi Muhammad, perkataannya, ucapannya maupun ketetapannya. Kalau ucapan Bapak paham ya kalau Rasulullah SAW.
Kalau sunnah itu karena Rasulullah SAW iza khutbah qasdan wa iza sholat qasdan. Rasulullah itu kalau khutbah sebentar, kalau ngimamin sebentar. Jangan mentang-mentang hafal berjus-jus. Saya itu masih Pak sampai sekarang. Saya kalau darurat jadi imam, kalau nggak darurat itu ada santri, ada Ustaz Nizar namanya. Kalau nggak Ustaz Firdaus, nggak Ustaz Zakaria, ada beberapa ada santri. Saya itu imam darurat saja. Biasanya malam Jumat pada maghrib itu saya imam. Rasulullah SAW iza khutbah qasdan wa iza sholat qasdan. Nabi Muhammad itu kalau khutbah sebentar. Kalau sembahyang juga sebentar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. 1-2 ayat kelar, Pak. Tapi kalau sholat di rumah boleh, tapi izin. Bun baca Waqiah ya. Jangan ya Buddha banyak cucian. Ya udah. Tasarruful imam ala ra'iyya manutun bil maslahah. Seorang imam yang baik mau dan tahu kebutuhan makmumnya. Kalau sholat jamaah itu li'anna fiha saqimun wa safirun wa ajizun wa jul hajjah. Ada 4 orang yang suka jadi imam sholat ya. Ada 4 orang di belakang itu. Pertama orang sakit, itu nggak kuat keliangan kalau sujud lama-lama. Kedua ajuz, orang tua, nggak bisa, udah pada gemeteran. Yang ketiga itu musafir, ada orang dalam perjalanan. Habis ini mau pergi kemana lagi. Terakhir jul hajjah, ada orang mau kondangan, ada orang mau ke apotik. Itu ya Pak ya. Menceritakan hal itu tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah mempercepat sholatnya karena dengar suara anak kecil nangis. Gitu ya. Nah sekarang dalam sejarah berkembang al-ahadis an-nabawiyah asy-syarifah. Disebutnya begitu. Kalau enggak hadis nabawi, kalau zamannya al-ahadis an-nabawiyah asy-syarifah. Saya punya guru di Madinah namanya Syekh Al-Badr. Jadi Syekh Abdul Razak Al-Badr itu banyak menerbitkan buku. Nanti salah satu bukunya kita pakai. Nah, kemudian berkembanglah inisiasi Umar bin Abdul Aziz, maaf, ketika jadi gubernur Madinah, dibukukanlah itu hadis sampai sekarang ada di kita. Munculnya hadis palsu karena persoalan politik. Makanya di pengajian, saya punya banyak guru Pak, guru pengajian itu nggak boleh ada WA, nggak boleh ada YouTube, nggak boleh ada TikTok, kirim-kiriman itu, viral, nggak boleh. Silahkan di grup, tapi di grup majelis saya nggak boleh. Grup majelis itu isinya hanya informasi tentang pengajian, tentang infak, ada infak dari sipil, nggak boleh. Karena saya punya sikap sendiri terhadap politik. Buat saya Indonesia itu sejauh ini baik-baik aja. Pernah dipimpin oleh Pak Karno, Pak Harto, kemudian turun dipegang Pak Habibie, pegang Gus Dur, Megawati, SBY, Pak Jokowi, kemudian sekarang pegang sama Pak Prabowo. Syukur Indonesia baik-baik aja. Saya masih bisa sholat, saya masih bisa kerja. Saya secara pribadi memandang politik begitu. Saya milihnya Pak Jokowi, milihnya Prabowo kalah. Yang naik Pak Jokowi, ya udah dia presiden saya. Kata Pak Jokowi, jangan pulang kampung ya. Saya nggak pulang kampung. 2 tahun Covid saya nggak pulang kampung. Tapi saya tidak mencegah orang lain dalam berpolitik. Gitu. Abang saya sikapnya keras kalau soal politik, ya ahlan wa sahlan. Kalau lagi main ke rumah ngobrol politik ya beliau punya hak sendiri. 101% dihargai. Gitu ya Pak ya. Jadi inisiasi Umar bin Abdul Aziz dalam membukukan atau tadwin terhadap hadis itu bukan persoalan politik, tapi mengamankan sejarah hadis Rasulullah itu biar terjaga sampai akhir masa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sebagai calon dosen, sebagai calon pembicara, sebagai calon dai, baik dai kepada diri sendiri, dai kepada orang terdekat, pada keluarga maupun pada umat, saran saya hati-hati di dalam menangkap ilmu dan pesan dari internet. Ya, apalagi mohon maaf sekali, Allahumma shalli ala Muhammad, Bapak Ibu yang tidak punya latar belakang khusus bahasa Arab. Karena kalau tag Arab itu dari internet kita copy pok, kita pindahin ke Word, itu pasti geser itu bentuknya.
acak. Idza sa'idal khatibu ala mimbar summa khotobah fala yatahaddatsu dan seterusnya. Jokowi takwa itu mencar-mencar itu. Begitu mau dicetak saya bilang ini mau dicetak apa? Salah. Saya dapat dari internet Ustaz. Iya tapi salah. Ya kalau di rumah Bapak ada Pak Ustadz pakai yang ngerti itu konsultasikan dulu. Ya di Sentra Primer juga ada kuliah duhur. Pada zuhur ada kultum sebentar. Itu saya bilang sama staf saya, Ustadz ini jangan diperpanjang. Ustadz ini boleh diperpanjang. Karena kalau plak dia ngambil dari Google tanpa konfirmasi itu kecil. Bapak Ibu sebagai pengantar ilmu hadis, saya pikir ini sebagai mukadimah yang perlu saya sampaikan. Kalau kita mau coba satu hadis, ya pendek aja. Ini materi kajian duha pagi di Sentra Primer. Untuk jadi seorang dai, tatanan yang paling pokok itu adalah hati. Ya, Pak ya. Bapak yang sudah nawaitu, ibu-ibu yang sudah nawaitu mau terjun ke tengah-tengah umat, yang pertama ditata hatinya dulu. Ya. Ibu bisa, Bapak bisa, saya tahu. Mungkin Bapak Ibu hafal 1-2 ayat, 1-2 hadis. Jadikan ilmu itu sebagai jembatan kita menuju surga. Paman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Ya, ada ulama terkenal masuk TV dibayar 10 juta, ya sudah itu rezeki beliau. Insyaallah lah. Insyaallah beliau juga penghuni surga. Tapi kalau Bapak mau mulai, Ibu mulai berangkat dari nawaitu yang aman. Ya, kalau mau jadi bicara. Contohnya gini, fa'ina aulama syurifat fi al-humam wal azaim islahul qulub wa ilajuha wa hifdhis sahhatiha wa dabqi asqamiha wa himayatiha mimma yufsiduha wa huwa al-maqsud bil qasdi al-awwal. Harapan, kemauan itu yang pertama kali harus ditata adalah islahul qulub, perbaiki dulu hatinya. Ya, jangan ngobatin Pak. Karena kalau kita lihat orang ngomong, kita kagak demen nih, so tahu cepat disembuhkan ya. Izinkan dia menyampaikan kebenaran yang dia punya. Nanti ada waktunya kita juga menyampaikan kebenaran. Wah, Jawa lo pengen apa? Ada orang dai kalau ngomong gagap, jadi kalau ngomong ngebut panjang pendeknya itu kagak bawa. Warna Jawa tuh Pak Ina jadi takwa. Wah, ujungnya doang. Itu saya ditegur itu. Itu siapa khotib itu? Saya sholat di rumah Pak Mijil Al-Muhajiri. Siapa itu khotibnya? Kayaknya Ustaz Rahman. Itu orang dari Larangan. Itu sholat baca hadis kok berantakan begitu. Beliau nggak berantakan, coba kata beliau gagap. Jadi kayak begitu ngebutnya. Pertanyaan saya ke Bapak, orang gagap boleh nggak jadi dai? Masa kagak boleh? Jahat amat Tuhan. Orang lancar doang boleh jadi penceramah, orang gagap kagak boleh. Kebetulan dia gagap. Wah, penyebutan pertamanya agak susah. Begitu ketemu langsung ngebut itu. Wah, jangan jadi takwa dong. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada masalah di hati, cepat sembuhkan. Udah sembuhkan aja. Yang paling dekat, perbaiki dulu dengan anak dan istri. Sudah selesai, ya. Bapak harus sudah selesai dengan istri dan anak. Perempuan itu sulit ngalahnya. Maka kalau istri ngomong, iya. Iya Pak. Udah itu aja urusnya. Pengalaman. Oh yang udah tua-tua ini lebih tahu. Aduh. Itu ada wawancara di luar negeri itu, di TV tanya itu. Oh, berapa tahun Anda itu berumah tangga? Oh, saya 32 tahun. Apa itu kuncinya? Kata dia, disentuh. Udah dengerin aja dia ngomong apa aja, iya aja. Bosan tinggal pergi. Jangan sok tahu Pak. Kalau istri dia nggak butuh penjelasan. Iya aja. Nanti kalau dia lagi tenang, baru kasih tahu. Makhluk bernama perempuan itu paling gampang memvonis dirinya paling capek. Makanya kita sebagai suami anggap diri kita nggak capek, dia capek, maka selesai. Saya nih Pak dari Mulia sampai ke
cakung, bawa mobil tiap hari itu. Kalau pulang, saya baru selesai makan. Ayah capek enggak? Bunda mau ke dandan, itu yang beli listrik gitu ya. Iya. Ayah bunda mau ke dandan. Berarti kamu nggak punya pikiran deh. Tapi supaya rumah tangga itu panjang, yang muncul apa? Ayah capek nggak? Ayah kan bawa mobil, ada AC-nya. Bunda mau ke dandan, ada yuk. Senang banget tuh langsung. Jalan nih, dia tanya, ayah bawa duit nggak? Karena dia punya. Itulah modus. Nah, paling pertama itu ke istri dulu Pak, selesaikan itu. Lama-lama ke anak kan begini. Kalau istri itu, saya gunakan tanda petik aja. Istri itu kalau korupsi, dia nggak beli emas, dia beli emas paling cincin, paling giwang berapa sih harganya dibanding baktinya dia ke kita. Kecuali dia beli emas 10 kilo, 20 kilo, nah bakalan dia beli baju supaya dia cakep, mantesin suaminya, udah begitu aja. Selesai dulu dengan istri, selesai dengan anak juga. Kalau itu udah selesai, baru kita bisa nyebrang ke tetangga, ke teman. Don't ever dream you can correct everyone if you cannot correct your family. Gak bisa. Itu dulu ya Pak ya. Makanya benar kata kiai, Ustadz itu takutnya sama bininya. Kalau mengundang saya, hubungi istri saya. Bunda, pakai Ustadz bisa datang nggak? Saya itu kalau udah bilang, ayah datangnya. Ayah bunda nggak bisa ya. Udahlah sebentar aja. Ya iya pasti iya. Gitu ya. Nah, hadis ini berakhir dengan gini. Nanti saya terima tanya jawab satu atau dua ya. Hadis ini Bapak hafal, tapi kita cermati yang lainnya ya. Li'azmi hatoriha wa syiddati ta'siriha 'alal abdan salahan wa fasadan. Hati itu pengaruhnya besar Pak. Kalau hati kita jelimet, banyak agak demennya, capek, di mukanya juga capek kelihatannya. Tapi kalau kita jembar sama orang gitu, ya. Kalau bini kita cerita, ya tadi Umi bilang gini, bilang apa? Itu katanya bunda katanya diomongin sama Umi. Iya nggak dibilangin, nenek-nenek yang susah dibilanginnya. Tapi saya nggak ngomong sama mama saya. Kata mama saya, Ji bilang itu istri kamu. Dia kan ada kiai gini-gini. Iya Mi, sudah dibilangin susah. Entah saya bilangin, saya nggak pernah ngomong itu. Karena ngawal 10 perusahaan, 15 perusahaan itu bisa Pak. Tapi ngawal 2 perasaan itu nggak gampang. Ya. Tapi buat yang poligami saya ikut campur ya Pak. Saya selalu katakan ke santri saya, Bapak Ibu satu aja, Bapak satu aja ya diurus. Tapi yang sudah telanjur 2 diuruslah karena dua-duanya amanah. Saya selalu bilang gitu. Ya. Ada sebuah hadis ini membayangkan li'admi hatoriha wa syiddati tasriha. Hati itu besar sekali bahayanya kalau dia salah kelola. Kemudian pengaruhnya juga besar. Ala wa inna fil jasadi mudghah wa in salahat salahal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Qalbun syai'un yataqallab kulla sa'ah. Hati itu bergeraknya itu setiap detik. Makanya Bu, saya beritahu kalau suami mau belikan sesuatu hari itu jalan, besok berubah. Saya mau beli mobil warnanya putih, udah disiapin nih, sampai di showroom, oh nggak ada Pak warna putih, ada tapi 2 bulan lagi inden, adanya warna ini kata istri saya, udah yang ini juga cakep kok. Dia tahu, karena 2 bulan lagi kita nggak pernah tahu akan ada apa, iya kan? Mungkin dari pinjam sama keluarga, akan ada orang sakit segala macam. Maka kata ini, udah ini juga nggak apa-apa, dan mati dia mungkin udah burik juga yang burik. Ya. Kalau pun dia terlalu rasa, maka kalau ada kebaikan, kasih peluang orang-orang terdekat kita berbuat salah. Dia orang baik, bapak nih istrinya orang baik, ibu suaminya orang baik, anak-anak kita semuanya baik. Tapi kasihlah peluang kalau dia berbuat salah sebagai manusia. Gitu ya. Kita punya santri, kita punya jamaah, dia baik kok, baik kita tahu. Tapi kasihlah peluang dia berbuat salah. Kasih peluang dalam arti kalau suatu saat dia berbuat salah, tempatkan dia sebagai manusia yang selalu punya porsi untuk salah. Ya, memang bapak tugasnya berat kalau bapak mau jadi teladan, karena semua sisi kehidupan kita dilihat sama orang. Ya, tapi mudah-mudahan saya dikabarkan baru kemarin sore, insya Allah ke depan materi akan lebih saya siapkan ya untuk pertemuan yang akan datang. Kalau saya masih dikasih waktu, kita bahas tentang hadis-hadis palsu, hadis sahih, hadis mutawatir,
hadis-hadis yang maktu, yang terputus nggak sampai Nabi, hadis-hadis yang marfu, yang tergadai, atau hadis-hadis yang langsung sampai kepada Rasulullah. Semua dalam itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya buka pertanyaan, kalau ada yang mau tanya, 1 atau 2 orang saja ya. Kalau tidak ada, maka saya minta perwakilan Bapak Ibu untuk menutup dengan doa. Karena saya khawatir juga ada yang mau pulang. Ya, silakan. Sebentar Pak. Ada lagi yang mau tanya? 1 orang? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan keterkaitannya, walaupun mungkin pelajaran ini belum disampaikan oleh Ustadz yang mengenai nanti mau hadis palsu ya. Dalam hal kita berdakwah, yang saya tanyakan tuh, walaupun itu hadis palsu, asal untuk mengajak kebenaran kepada umat dan mendamaikan umat, nah itu hukumnya gimana Ustaz? Sebagai saya penyampai, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan yang akan datang baru kita bahas macam-macam hadis. Kalau dia palsu, katakan itu bukan hadis. Karena nanti maqal alayya muta'ammidan biqaulil aqulu biha falitabu maqdawana. Kalau bukan hadis kita bilang hadis, ancamannya itu neraka misalnya. Jadi kalau dia bukan hadis, maka sampaikan bukan hadis. Bapak Ibu, yang penting besok kalau habis acara maulid kita rapiin lagi ya, karena ada nasihat yang bijak mengatakan ada sesuatu minal iman. Hidup bersih itu bagian dari iman, gitu kalimatnya. Ya, Bapak Ibu, karena ya kita mengadakan maulid dalam rangka mengajarkan syiar Rasulullah, belajar kehidupan Rasulullah. Kalau kita menghormati Rasul, siapa tahu kita bisa ketemu Rasul di surga. Kita nggak menyampaikan versi-versi hadisnya, tapi versi-versi harapan. Kalau terkait hadis palsu, jadi maudhu itu palsu. Maudhu itu berasal dari kata wadoa yang artinya dibuat. Itu yang pertama. Kalau hadis palsu jangan dipakai. Kalau mau dipakai, katakan itu bukan hadis. Contoh gini. Kalau jadi kiai, jadi ustadz, jadi mubalik, jangan suka menjatuhkan derajat ustadz. Bolak-balik ke kelurahan mulu minta amal. Sudahlah, kalau maulidnya kecil-kecilan, mintain aja itu ke jamaahnya. Duit cuma 1,5 juta minta ke kelurahan. Nanti Pak Lurah juga pusing kepalanya. Ini orang kok minta amal terus setiap hari. Yang jatuh bukan kitanya, Pak. Yang jatuh harkat martabat ustadznya. Gitu ya. Kenapa saya tidak suka bawa makanan gitu kalau pulang haji? Dari semua majelis yang saya punya, saya nggak suka bawa makanan. Selalu dibawa sama tuan rumah ke rumah, atau anak santri yang bawa. Karena ijahnya ustadz itu yang saya jaga. Kalau saya mah biasa Pak dengan bapak lebih mulia dibanding saya. Kalau saya dengan anak santri saya itu masuk surga duluan, dia tanggung jawabnya nggak banyak. Saya yang punya tanggung jawabannya. Ilmu yang disampaikan itu kamu gimana menjalankannya. Tapi yang dijaga itu karismatik ustaz. Saya kenal seorang orang pengusaha Pak. Itu Allahumma sholli ala Muhammad bisa memiliki saya lupa itu. Artagraha. Itu orang Artagraha. Kalau saya sebut Bapak besar, tapi orang nomor 2-nya pemimpin itu dia non muslim Pak. Itu kalau ketemu dengan saya itu jam 1 malam sampai jam 3. Pak Ustadz ada waktu nggak? Oh ada Pak. Selalu saya bilang ada, walaupun besoknya saya ada kegiatan. Karena berdakwah dengan orang kayak gitu kan gak gampang. Pak Ustadz, saya masuk Islam. Saya bilang, waduh, jangan Pak. Hubungan Bapak dengan saya itu gak ada hubungannya dengan agama, kita bersahabat. Enggak Pak Ustadz, itu sudah saya pikirkan matang-matang. Karena saya nggak pernah bicara uang sama dia. Istilahnya gitu. Kan nggak boleh Pak, orang mau masuk Islam, syahadat kan cepetan itu kan, mumpung. Sebagian orang bilang gitu, kalau saya punya sudut pandang sendiri. Pak Ustadz bawa KTP, kenapa? Saya mau hajikan Pak Ustadz. Wah, jangan Pak. Haji nggak sah kalau dibayarkan orang. Haji itu harus uang diri sendiri. Oh, begitu ya Pak Ustadz. Iya. Haji itu harus diri sendiri, nggak boleh dibayarkan orang. Oh, begitu iya. Tahu-tahu saya datang lagi sebulan kemudian, Pak Ustadz, ini tiketnya. Haji Plus tahun besok berangkat. Saya udah tanya sama kiai-kiai, katanya boleh dibayarin. Jadi kembali lagi, kalau bukan hadis jangan dikatakan hadis. Tapi kalau hadis dhaif, lakukan tidak untuk menetapkan hukum.
Contoh, barang siapa yang subuhnya itu berderma nanti diganti oleh Allah. Barang siapa yang membayar zakatnya itu menjelang hari terakhir Ramadan, dia tidak mempengaruhi apa-apa. Namanya zakat dari awal sampai akhir itu baiklah. Walaupun di akhir juga baik karena fakir miskin itu sangat membutuhkan. Tapi kalau menentukan halal haram, jangan pernah gunakan hadis dhaif. Ya, hadis dhaif itu untuk fadilul amal. Jadi tanpa hadis itu amal itu tetap ada. Tanpa hadis dhaif itu amal itu tetap mulia. Jadi dia sifatnya hanya untuk fadilul amal. Jadi kalau hadis palsu jangan dipakai, sebutlah dengan istilah mutiara atau kata hiasan. Kalau hadis dhaif jangan dipakai untuk menetapkan hukum. Dipakai hanya untuk membangkitkan semangat orang untuk ibadah. Gitu ya Pak. Agak dipilah-pilah saja. Yang paling fatal hadis palsu dibilang hadis. Itu kan kasus antara Khawarij dan Syiah itu Pak yang bikin pada berantem. Nanti kalau ada kesempatan saya jelaskan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa kalau ada yang mau tanya terakhir silakan. Kalau tidak ada saya tutup doa. Pak siapa namanya? Warna, Pak. Pak Warna masih doa.